Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita sepanjang bulan ini sehingga kita sudah tiba di tanggal 23 Februari. Mari kita sebelum kita menjalani hari kita selalu merenungkan, membaca, mendengar firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Karena itu, mari kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama bertemu dan kami boleh menikmati setiap berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami hari ini. Hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, memberi pengertian kepada kami sehingga kami dapat memahami setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, apakah kamu memiliki masalah dengan hal kebohongan? Pernahkah kamu berbohong? Misalnya berbohong kepada orang tuamu ataupun kepada gurumu di sekolah. Misalnya contoh, kamu ditanya, apakah sudah mengerjakan PR? Kamu jawab sudah, padahal sebenarnya kamu belum mengerjakannya. Atau mungkin misalnya kalau di rumah kamu memecahkan gelas ataupun piring misalnya, tetapi kamu tidak berkata jujur kepada orang tuamu, kamu menyembunyikannya dari mereka. Nah, itu adalah tindakan kebohongan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap jujur terhadap orang lain, baik itu orang tua kita, guru kita, teman kita harus memiliki sifat kejujuran. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 berkata, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ya, jadi pada bagian ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bagaimana supaya mereka bukan hanya memikirkan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, tetapi juga bagaimana kita hidup dengan memikirkan hal-hal yang baik di hadapan manusia juga. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana kita memiliki sikap kejujuran. Kalau kita memang melakukan suatu kesalahan, belajarlah untuk mengakui kesalahanmu secara jujur kepada siapapun, baik itu kepada orang tuamu, ataupun kepada gurumu, atau juga mungkin kepada temanmu. Misalnya kamu meminjam mainan temanmu, lalu mainan temanmu itu patah ataupun menjadi rusak, kamu harus berkata dengan jujur kepada temanmu, maaf ya, saya merusakkan mainanmu, tidak sengaja tadi mainanmu jatuh sehingga menjadi patah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah hal yang baik yang harus kita biasakan untuk kita lakukan sehingga itu menjadi habit atau menjadi kebiasaan yang baik yang akan membentuk sikap jujur. Berani untuk jujur itu hebat. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita pikirkan hal yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Sehingga kalau kita jujur di hadapan manusia, maka itu artinya kita jujur juga di hadapan Tuhan, ya. Kita mau mengakui apa yang menjadi kesalahan kita. Kalau kita melakukan sesuatu kesalahan, misalnya juga di rumah terjadi sesuatu, merusakkan barang, salah satu barang yang ada di rumah, kamu juga harus belajar jujur kepada orang tuamu, meminta maaf, mengakuinya, dan kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Itu adalah sifat atau sikap yang baik, sikap seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau menjalankan firman Tuhan di dalam hidupnya, sehingga hidup kamu sampai kapanpun nantinya kamu akan menjadi anak-anak yang jujur. Sekali lagi, jujur itu hebat. Karena itu mari kita jadi anak-anak yang jujur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup. Kami bukan hanya memikirkan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Kami mau berlaku jujur, kami mau terbuka
tidak ada hal-hal yang kami sembunyikan. Dan ajar kami Tuhan, beri kepada kami keberanian ketika kami melakukan kesalahan, kami berani mengakuinya di hadapan orang-orang yang kami berbuat salah. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.